Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan channel Pejuang Kuat. Kali ini saya akan mengangkat tema diangkat dari kisah nyata ya teman-teman. Ya mungkin nanti ada sedikit tambah-tambahan karena untuk melengkapi cerita. Langsung saja ya teman-teman. Jadi kisah ini sangat mengerikan, menyeramkan sebenarnya karena diangkat dari sebuah kisah nyata. Langsung saja saya akan menceritakannya teman-teman. Jadi dulu ada desa, saya samarkan namanya menjadi desa Gedang Kluthuk ya teman-teman. Jadi di desa Gedang Kluthuk ini yang awalnya tentram, damai, orang-orang beraktivitas seperti biasanya ke sawah, ada yang petani, ada yang di pasar, jual beli sayur atau apa. Tiba-tiba suatu hari warga atau penduduk desa tersebut dikejutkan dengan kedatangan seseorang. Orang itu entah dari mana datangnya ya teman-teman, nggak ada yang tahu. Istilahnya nggak ada yang mengerti dari mana datangnya orang itu atau munculnya orang tersebut. Tiba-tiba ada saja, entah itu ada orang yang membuangnya atau dia berjalan sendiri di situ. Warga pun nggak ada yang tahu ya teman-teman. Jadi warga dikejutkan dengan kedatangan seorang yang kalau sekarang bisa disebut dengan orang yang mempunyai penyakit seperti kusta atau lepra ya teman-teman. Dengan kondisinya yang udah agak memprihatinkan, jadi berjalan udah nggak sempurna, mungkin tangannya udah nggak sempurna, kakinya, jadi berjalannya udah agak ngesot ya teman-teman. Sebagian warga jadi ada yang risih atau takut dengan keberadaan orang tersebut. Sebagian warga lagi ada yang mungkin kasihan dengan orang tersebut. Jadi terbagi menjadi dua istilahnya. Akhirnya orang-orang yang kasihan ini, orang tersebut dibikinkan rumah-rumahan di dekat kuburan ya teman, di samping kuburan. Di situ kayak dibikinkan semacam gubuk untuk dia tinggal, karena dia tidak mempunyai tempat tinggal. Sehari-harinya orang tersebut minta makan, namanya orang nggak sempurna seperti itu tidak bisa mencari makan teman-teman. Dia meminta-minta di pasar. Jadi sebagian orang ada yang geli, mungkin takut atau jijik ya lihat seperti itu. Ada yang kasihan dikasihnya makan. Jadi makannya ya atas pemberian orang-orang yang kasihan itu. Terus suatu saat warga yang menolak ini, warga yang tidak suka dengan keberadaan orang tersebut, warga yang takut atau jijik atau semacam apa, dia itu yang nggak senang, mengumpulkan orang-orang. Jadi istilahnya ingin mengusir atau membuangnya atau hingga membunuhnya ya teman-teman. Akhirnya warga yang terprovokasi dengan ajakan warga yang tidak suka, akhirnya pun ikut-ikutan. Jadi akhirnya orang yang sakit seperti itu, yang berjalannya ngesot, didatangi rame-rame, dibawa paksa ya teman-teman, dibawa
diseretnya, istilahnya apa, dibawa bareng-bareng karena mungkin takut ya teman-teman. Akhirnya orang tersebut dibawa paksa ya teman-teman, dengan beberapa orang itu, entah orang 10 atau berapa itu, dia dibawa paksa, diseretnya, dibawa ke perbatasan desa sebelah. Anggap saja itu desa Gedang Rojo ya teman-teman. Jadi berbatasan dengan desa Gedang Kluthuk. Di situ warga beramai-ramainya ingin menghabisi, ingin membunuh karena tidak suka dengan keberadaan orang tersebut. Ayo, kamu harus ikut, gitu. Tolong jangan apa-apain saya, Tuan. Tidak, kamu sudah meresahkan warga yang lainnya. Jangan Tuan, jangan, tolong jangan sakiti saya. Tidak, kamu udah membuat aib, atau mungkin warga itu takut dengan adanya istilah penyakit yang menular atau penyakit ganas. Nanti takutnya warga itu bisa mengenai warga yang lainnya. Jadi warga yang sudah emosi, yang udah marah bercampur-campur, membawa orang tersebut sampai ke perbatasan. Yang lainnya sambil teriak-teriak, bunuh saja, bunuh, habisi, dimatikan saja. Jangan Tuan, jangan sakiti saya, jangan. Tidak, kamu harus dibunuh. Nah, akhirnya itu dibikinkan galian ya teman-teman. Dibikinkan galian tanah, karena nanti gali mau buat ngubur orang tersebut ya teman-teman. Orang tersebut pun menangis sambil teriak minta ampun kepada warga. Tolong jangan sakiti saya, jangan. Tidak, kamu harus mati. Biar tidak menularkan suatu penyakit di desa ini. Jangan Tuan. Dia meraung-raung meminta tolong, memohon ampun. Tapi warga yang udah emosi tidak peduli ya teman-teman. Langsung ketika mau dimasukkan ke liang lahat atau dimasukkan ke dalam galian, orang tersebut mengutuk, kalau kalian membunuh saya, nanti keluarga kalian 7 turunan akan mengalami seperti apa yang saya alami, dan desa ini akan banyak perawan tua, yang istilahnya wanita yang tidak menikah sampai tua ya teman-teman. Warga yang udah emosi itu tidak peduli ya teman-teman. Ayo kubur saja, masukkan ke liang lahat. Ayo kita masukkan. Tolong jangan. Langsung waktu udah dimasukkan ke dalam liang lahat atau galian, orang tersebut berkata, nanti aku akan muncul di tempat asalku, rumahku itu. Yang dimaksud itu di kuburan yang tempat dia dibikinkan gubuk-gubukan sama rumah gubuk sama warga yang lainnya. Saya akan muncul di situ. Mungkin dia akan membalas istilahnya. Tetapi warga yang udah emosi, udah gak sabar ingin membunuhnya, langsung dimasukkan ke dalam galian. Udah kubur saja, sambil teriak-teriak, ayo kubur. Langsung dikuburnya teman-teman, brok, tanahnya dimasukkan kubur. Tolong jangan lakukan itu, tolong. Warga yang udah emosi tidak peduli teman-teman. Jangan, tolong jangan, jangan, tolong jangan lakukan itu sama saya, tolong. Apa salah saya? Warga pun tidak peduli, sambil menyangkul tanah dimasukkan ke dalam liang yang ada orang tersebut. Brok. Akhirnya pun orang tersebut meninggal, atau entah itu meninggal atau tidak, yang intinya dia sudah dikubur hidup-hidup oleh warga setempat.
Nah, setelah kejadian tersebut, entah berapa tahun atau kedepannya itu, atau berapa bulan atau berapa tahun lah itu teman-teman, beneran teman-teman, ternyata orang-orang yang terlibat mengubur, yang ikut mengubur itu, waktu istrinya melahirkan atau dia mempunyai anak itu, mungkin yang udah dapat kutukan dari orang tersebut, akhirnya lahirnya seperti itu ya teman-teman. Tidak mengalami semacam sakit kayak kusta atau lepra itu teman-teman, anak turunnya orang-orang yang ikut menguburnya. Bahkan orang yang bukan anaknya orang-orang yang mengubur pun sering mengalami kejadian yang aneh-aneh. Jadi teman-teman, jadi warga sering muncul berupa ulat. Jadi benar seperti yang dia bilang, nanti dia akan muncul di kuburan tersebut, rumahnya dia yang ditempati dia waktu itu. Akhirnya muncul seperti ulat. Kalau di sini namanya ulat beluduk ya teman-teman. Ulat bukan sembarang ulat. Jadi ulat itu banyak mirip kunang-kunang istilahnya tuh, tapi bisa terbang ya teman-teman, bisa menyala kayak api kerembyuk gitu ya teman-teman. Untuk orang yang melihatnya, yang tidak lari atau malah didatanginya, menurut cerita di sini itu ya teman-teman, orang tersebut akan terkena itu sakit yang seperti orang yang dikubur itu alami. Jadi ketika malam itu muncul ya teman-teman, ulat itu menyala, mungkin seperti kunang-kunang itu, tapi banyak bentuknya, bisa terbang kerembyuk. Waktu itu kejadian ada orang yang melihat, kalau orang tersebut tidak lari atau tetap dilihat saja, menurut mitosnya di sini dia akan terkena ya teman-teman. Akhirnya waktu malam-malam ada orang lewat situ melihatnya, karena orang itu tidak lari atau didatangi, langsung dia terkena ya teman-teman. Besoknya, aduh tanganku kena apa ini, waduh merah-merah sambil seperti gatal-gatal itu ya teman-teman. Aduh tanganku kena apa ini, entah wajahnya, aduh. Akhirnya orang tersebut menjadi kena sakit kayak lepra itu ya teman-teman, yang tangannya lama-kelamaan itu akan rontok atau merodol ya teman-teman. Jadi tangannya lama-lama itu merodol kalau kena tangan. Kalau kakinya juga seperti itu, bisa merodol ya teman-teman, karena yang diserang semacam kayak tulang sumsumnya. Jadi lama-lama itu kayak jari-jarinya putus, rontok, bisa sampai tangannya habis. Dengan adanya isu tersebut atau kejadian tersebut, ketika malam-malam muncul ulat itu, ada warga sekitar yang tahu, mereka langsung lari terbirit-birit. Wah, ada ulat buduk, lari terbirit-birit ya teman-teman, warga tersebut, karena takut akan terkena seperti warga yang lainnya yang sudah terkena itu ya teman-teman. Jadi semacam teror dari orang yang dikubur tersebut. Akhirnya desa tersebut, apa istilahnya kalau sekarang, viral, terkenal dari mana-mana. Kuburan tersebut menjadi angker, jadi jarang orang yang berani datang ke situ, karena banyak sekali orang yang terkena. Kalau dia tidak lari, dia akan terkena ulat tersebut. Namanya ulat buduk kalau di sini ya teman-teman. Ada lagi kejadian, jadi ketika orang itu dari sawah habis bertani, ada sungai kecil atau kali kecil itu yang alirannya dari kuburan tersebut ya teman-teman. Tidak seperti biasanya. Kalinya itu biasanya itu nggak terlalu jernih ya, mungkin
coklat atau apa warnanya. Tiba-tiba di situ tuh kayak sumberan itu, padahal itu siang atau pagi ya teman-teman. Setelah dari sawah mungkin kecapean, dia membasuh mukanya atau wajahnya. Langsung ketika itu kecapean, warga itu sambil membasuh wajahnya, wah enak sekali ini, segar sekali airnya, tumben kok jernih sekali hari ini ya, tidak seperti biasanya, ini enak, bersih dan seger airnya, sambil dibasuh-basuhkan mukanya, mantap, mungkin seperti itu. Akhirnya setelah membasuh muka dan membersihkan badannya, orang tersebut pulang. Anggap saja namanya Cak Sai. Cak Sai pun pulang ke rumah. Tiba-tiba tidak disadarinya, dia itu mengalami semacam, aduh, kenapa ini, tiba-tiba badannya kayak semacam gatal-gatal ya teman-teman, sampai merah-merah. Aduh, kenapa tanganku ini, waduh, dia merasa kayak ada yang tidak beres ya teman-teman. Aduh, wajahku kena apa ini, tolong kenapa aku ini, tolong, dia itu teriak-teriak. Aduh, kenapa ini tanganku jadi seperti ini. Akhirnya ternyata orang tersebut terkena sakit yang seperti yang dialami orang tersebut ya teman-teman. Nah, tangannya langsung seperti kaku ya teman-teman, dan menjadi itu kaku dan ya seperti orang sakit lepra itu ya teman-teman. Dan orang-orang pun jadi takut kalau ketemu dia itu ya teman. Anak kecil-kecil pun pada lari kalau ada orang tersebut, karena dia mengalami kejadian yang seperti itu dan tangannya kena seperti lama-lama kan bisa merotoli ya teman-teman, bisa putus-putus istilahnya. Sampai akhirnya pun orang tersebut juga kakinya diamputasi gara-gara itu ya teman-teman. Orang-orang di situ tuh pada takut kalau ketemu orang. Entah itu dapat kutukan dari orang itu atau ya sebenarnya semuanya itu udah takdir, tapi ini untuk melanjutkan cerita ini ya mungkinkah ada kaitannya dengan orang yang dikubur hidup-hidup itu ya teman-teman. Akhirnya di desa tersebut dan di desa-desa sebelahnya ya teman-teman, tetangga desa, banyak sekali orang yang mengalami penyakit seperti itu ya teman-teman. Banyak orang yang terkena lepra atau kusta ya teman-teman. Ya semua itu udah mungkin takdirnya ya teman-teman. Ataukah, dan di situ juga banyak sekali perawan-perawan tua. Jadi sudah tua tidak menikah ya teman-teman. Seperti yang diucapkan orang tersebut. Sebenarnya kalau dulu itu bukan kok manjur ucapannya orang itu ya teman, atau sakti atau gimana. Mungkin karena doanya orang yang dianiaya ya teman-teman. Istilahnya orang yang dianiaya itu kalau berdoa tidak ada aling-alingnya. Cuma kalau zaman dulu kan mitosnya kan itu kutukan, seperti itu. Sebenarnya itu karena orang yang dianiaya itu doanya itu enggak ada aling-alingnya langsung ke langit ketujuh sana ya teman-teman. Kalau orang yang dianiaya, makanya kita harus hati-hati ya teman-teman sama orang yang dianiaya atau menganiaya seseorang. Kita harus minta maaf karena doanya orang yang dianiaya itu sangat manjur atau bisa terkabulkan. Lanjut cerita ya teman-teman. Akhirnya ya di desa tersebut banyak kejadian seperti itu. Ketika di kuburan melewati itu malam-malam, wah banyak sekali orang diliatin
ulat itu terbang, bisa terbang, kerembyuk kerembyuk kerembyuk, langsung kabur. Wah, di sana ada ulat, lari semua ya teman-teman. Akhirnya ya seperti itu ya teman-teman ceritanya. Banyak sekali warga yang terkena penyakit seperti itu. Dan kalau untuk yang zaman sekarang, orang yang kena penyakit seperti itu diasingkan di sana ya teman-teman, di daerah Tuban yang itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi dikumpulkan orang-orang yang seperti itu. Mungkin ceritanya sampai di situ ya teman-teman. Kita bisa ambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menganiaya orang, biarpun orang itu seperti apapun keadaannya, tidak boleh dianiaya. Karena doanya orang dianiaya itu langsung nyampe ke langit ke tingkat 7 sana ya teman-teman. Semoga cerita ini bisa menghibur atau menjadi pelajaran buat kita ya teman-teman, bahwasanya kita tidak boleh menganiaya seseorang. Buat teman-teman yang mempunyai cerita misteri atau cerita apa saja yang ingin dibacakan di channel ini, langsung saja subscribe, komen di kolom komentar itu, nanti bisa dikirim lewat WA atau apa ya teman-teman. Mudah-mudahan yang subscribe nanti diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang melimpah. Cukup sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.